berkolaborasi dengan Pemirsa, kasus mega korupsi Pertamina Patraniaga hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, berdasarkan praktek korupsi itu berlangsung pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Selama kurang lebih 5 tahun, para komplotan yang berjumlah 9 orang hingga saat ini yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung meraup uang masyarakat sebanyak kalau berdasarkan perhitungan dari Kejagung selama 1 tahun ini sebesar 193,7 tahun. Artinya kalau berdasarkan prediksi Kejaksaan Agung selama 5 tahun terakhir mulai dari 2018 hingga tahun 2023, total kerugian negara akibat kasus Pertamina Patraniaga ini terkait dengan tata kelola minyak mentah menembus angka 986,5 triliun rupiah. Dan berdasarkan perihal hal tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin pada beberapa waktu lalu dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung bersama dengan Direktur Utama Pertamina mengungkapkan bahwa kasus tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga ini menjadi momentum bagi pemerintah atau pihaknya untuk melakukan bersih-bersih BUMN. Pemirsa, sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan merespon bagaimana kasus Pertamina Patraniaga terkait dugaan korupsi yang sangat besar termasuk dalam mega korupsi skandal terbesar Indonesia. Terkait bagaimana kasusnya direspon oleh Presiden Prabowo Subianto, direspon terkait bagaimana Presiden menyatakan dengan tangan mengepal dan menyatakan untuk bersih-bersih dan kita akan bersihkan. Lantas sebenarnya dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto, seberapa besar spirit untuk memberantas korupsi di Indonesia? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam. Sehat, Bang? Selamat malam Mas Andi. Alhamdulillah sehat. Itu suaranya Mas Andi kayaknya perlu recovery ya. Bang Ab, ini udah berapa minggu kita vakum ya, tidak membahas sejumlah isu dan masih recovery. Tapi ini harus tetap kita highlight, Bang, karena terkait kasus PT Pertamina ini masih menjadi sorotan dan pembahasan bagi berbagai kalangan. Dan kalau untuk awalan, Bang Ab, Presiden Prabowo Subianto dalam statementnya beberapa bulan lalu menyatakan waktu 3 bulan terlalu singkat untuk menilai pemerintahannya. Tunggu sampai 6 bulan baru kau lihat pemerintahan saya bekerja. Kira-kira kasus korupsi atau bersih-bersih BUMN ini sebagai jawaban Presiden Prabowo Subianto kah, Bang? Sebelum kita membahas itu Mas Andi ya, saya ingat dengan trigger pertanyaan Mas Andi ini terkait dengan rute yang akan dibangun dalam pemerintahan Pak Prabowo selama 5 tahun terakhir, 5 tahun ke depan, 2025, di mana di situ Pak Prabowo pidato cukup pendek, lugas, padat,
Dan itulah yang saya lihat kemudian setelah ada apa yang Mas Andi katakan itu sebagai rute yang coba ditapaki oleh Pak Prabowo. Apa itu? Di pidato Pak Prabowo di World Government Summit itu, Pak Prabowo menyinggung apa yang akan dilakukan. Nomor satu, tentu memberikan gizi baik bagi anak-anak dan ibu hamil. Kemudian yang kedua, mencoba untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pijakan untuk kemudian Indonesia bisa segera melesat dan melenting ke negara-negara yang diharapkan dan divisikan oleh Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo juga di situ mengupas bagaimana besarnya populasi itu juga menjadi daya tarik tersendiri dan potensi Indonesia, jumlah pulau yang sangat banyak itu juga menjadi potensi Indonesia, dan Pak Prabowo ingin mengelola itu secara lebih memadai. Pak Prabowo juga dalam pidato itu cuma 13 nggak sampai 14 menit itu menyoroti total terkait bagaimana kemudian Pak Prabowo ingin mengelola SDA ini untuk menjadi transformasi. Pak Prabowo pakai kata transformasi, pengelolaan budget-budget yang selama ini dipandang Pak Prabowo sebagai upaya krusial yang sejatinya kalau dikelola dengan maksimal akan melentingkan Indonesia menjadi negara yang cukup luar biasa. Namun kemudian Pak Prabowo, visi besar yang mau ditapaki ini, Pak Prabowo mengakui ada tantangan cukup luar biasa besar dan itu cukup mengkhawatirkan Pak Prabowo terkait apa? Korupsi. Di kalimat itu, di pidato yang pendek itu, Pak Prabowo kemudian mengatakan bahwa saat ini selama 100 tahun 100 hari kinerja cukup bahagia karena Pak Prabowo mendapatkan dukungan yang cukup baik dari publik. Akan tetapi kemudian di sektor pengelolaan negara Pak Prabowo masih mencoba untuk di awal-awal pemerintahnya mengelola untuk membangun chemistry antara presiden dengan rakyatnya. Akan tetapi setelah 100 hari pemerintahan yang Pak Prabowo mendapatkan rating approval sampai angka 81% dan tingkat kepercayaannya sampai 90%, Pak Prabowo kemudian menggarisbawahi bahwa saat ini yang menjadi masalah krusial Indonesia adalah korupsi. Itu PR yang akan diselesaikan Pak Prabowo, itu yang akan coba diatasi oleh Pak Prabowo dan diperjuangkan, kalimatnya begitu, di pidato di World Government Summit itu, bahwa korupsi akan menjadi sektor yang akan segera diatasi. Pak Prabowo menggarisbawahi, tidak ada lagi sosok-sosok yang boleh above the law, yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum. Maka inilah PR yang akan dilakukan Pak Prabowo dalam rangka mengelola pendanaan, pembiayaan negara yang selama ini banyak bocor. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Andi tadi, apakah ini kemudian Pak Prabowo masih konsisten dengan rute awal apa yang dikemukakan? Pak Prabowo mengatakan itu kalau nggak salah di awal-awal Februari. Saat ini Pak Prabowo sudah hampir 4 bulan lebih untuk mengelola pemerintahannya. Dan ternyata apa yang dilakukan Pak Prabowo itu mencerminkan apa yang telah dikemukakan di World Government Summit ketika Pak Prabowo pidato melalui virtual itu. Nah, mengingat pidato Pak Prabowo ini, saya jadi melihat komitmen kuat Pak Prabowo terhadap pemberantasan korupsi, karena ini beliau pandang sebagai satu-satunya variabel kenapa kemudian Indonesia mengarah ke kondisi yang seperti sekarang. Hutang menumpuk, kemudian rakyat selalu menjadi piramida terbawa untuk menikmati kesejahteraan negara, sehingga inilah yang kemudian saya lihat dicoba Pak Prabowo ketika di awal-awal sudah diingatkan, sebagaimana sering kita dengar dari pidatonya Pak Prabowo, ya mbok ya, yang sudah lama menikmati uang negara itu juga kemudian berkenan hati, rela hati untuk kemudian berdiskusi ulang untuk melakukan realokasi atau rekalkulasi ulang terhadap pembangunan negara. 10 tahun, 20 tahun sudah menikmati uang negara, ayo kemudian Pak Prabowo selama 3 bulan terakhir tidak ada kemudian mencoba untuk menggasak dalam tanda kutip koruptor-koruptor dengan cukup leluasa seperti yang sekarang. Itu kenapa di 3 bulan pertama banyak cibiran kepada Pak Prabowo sebagai sosok yang dipandang sebagai presiden yang mancan ompong. Akan tetapi setelah kemudian peringatan sudah dikemukakan di publik, kemudian ini tidak direspon secara memadai, mungkin asumsi saya oleh pihak-pihak yang diharapkan Pak Prabowo untuk ayo mengelola kekayaan negara ini dengan lebih rasional, tidak serakah, tidak greedy. Kemudian kita mencoba rekalkulasi untuk
posisinya lebih digeser ke kepentingan masyarakat umum, akan tetapi mungkin tidak mendapatkan perhatian penuh. Dan saat inilah kemudian kenapa Pak Prabowo menggenjot pemberantasan korupsi, salah satunya yang Mas Andi sebut kasus tadi dari Pertamina. Saya lihat ini masih rute yang saya baca sudah dicanangkan Pak Prabowo, jika diperingatkan belum memadai juga. Nah, inilah kemudian kalimat yang saya anggap sebagai upaya keras peringatan Pak Prabowo. Tidak ada sosok yang above the law, semuanya bisa disentuh. Baik Bang Ab, kalau melihat dari bersih-bersih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada yang tidak bisa terkena hukum seperti itu dan semuanya sama di mata hukum. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah Bang, ini sebenarnya korelasinya bisa disangkut pautkan dengan BPI dan Antara nantinya. Dan kalau melihat kasus yang terjadi akhir-akhir ini Bang Ab, mulai dari skandal PT Timah sebesar 271 triliun rupiah, kemudian mega korupsi Pertamina 193,7 triliun, kemudian dugaan korupsi emas Antam yang hingga saat ini juga masih bentuknya dugaan, belum di cross check jelasnya seperti apa. Namun ini ada indikasi dugaan korupsi di sana dan kemudian dari Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Mabes Polri ini juga tengah mengusut dugaan kasus korupsi yang ada di PT PLN. Kalau melihat dari semuanya ini kan plat merah Bang Ab, perusahaan plat merah. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa perusahaan BUMN selalu menjadi ladang basah dalam tanda kutip bagi para koruptor ini untuk mencuri uang masyarakat. Sebenarnya sistemnya kah atau memang budaya korupsinya Bang? Pak Prabowo sudah menggarisbawahi ya, kalau kita sekarang kan menganalisis Pak Prabowo, sudah sepertinya memahami betul budaya, itu sudah disebut culture sama Pak Prabowo, korupsi ini, dan memang sebetulnya kalau dalam tata kelola hukum yang kita punya, sebetulnya sudah cukup memadai gitu. Hanya persoalan utama selama ini tidak ada lagi-lagi, ini persoalan leadership. Jika kita tarik ya Mas Andi ya, ini semua persoalan leadership mau atau tidak untuk ngurus hal-hal semacam ini. Dan saya lihat Pak Prabowo yang mencoba untuk apa namanya mengemukakan kegeramannya ini kemudian dieksekusi. Apakah hukum yang ada saat ini tidak ada campur tangan Pak Prabowo? Saya lihat jelas sekali bahwa apa yang terjadi di Pertamina, apa yang terjadi di PT Timah, ini semua campur tangan Pak Prabowo. Dari mana kita bisa melihat? Mas Andi, lembaga penegakan hukum yang kemudian berada langsung di bawah presiden yang tanpa harus ketika ditunjuk melalui fit and proper test adalah Kejaksaan Agung. Beda, Kejaksaan Agung ini sangat beda dengan KPK, sangat beda dengan kepolisian, di mana ketika mau menunjuk seorang Kapolri maka harus ada persetujuan dari DPR atau melalui fit and proper test. KPK juga sama, hakim juga sama. Akan tetapi Kejaksaan Agung, apakah ketika presiden memilih seorang jaksa agung harus melalui fit and proper test DPR? Tidak perlu sampai detik ini meskipun masih ada perdebatan. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa karena Jaksa Agung ini adalah hak prerogatif Presiden untuk menentukan, dan kita lihat sekarang motor pemberantasan korupsi ada di mana? Jaksa Agung. Karena Jaksa Agung ini proses pemilihannya langsung ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden secara langsung tanpa harus meminta persetujuan DPR, maka saya bisa menafsirkan apa yang dilakukan Jaksa Agung di Pertamina, apa yang dilakukan Jaksa Agung di PT Timah, apa yang akan dilakukan di sektor-sektor korupsi yang lain. Tentu di sini ada skema besar yang memang sudah susun oleh Pak Prabowo terkait dengan kelemahan paling krusial dalam pengelolaan negara kita apa? Budaya korupsi. Nah, selama ini kadang-kadang budaya korupsi ini hanya dilakukan penanganannya baik di mulut tapi cukup tidak punya taring kuat di sisi tindakan begitu. Coba bayangkan ya, sosok-sosok yang ada di Pertamina yang seperti Mas Andi sebut tadi, dengan hampir 1.000 triliun. Ini gila-gilaan betul ini. Saya juga agak tercengang. Nilainya baru saya dengar ada korupsi yang mencapai hampir 1.000 triliun di Pertamina. Yang selama ini sosok-sosok yang kemudian menjadi tersangka itu adalah sosok lama yang dulu ketika Petrol dibubarkan.
ada sosok RCH, ternyata putranya juga masih bergelut di hal yang sama. Nah, sosok-sosok seperti ini ketika pemerintahan presiden beberapa puluh tahun terakhir tidak tersentuh. Nah, ini kemudian saya melihat Pak Prabowo memberikan peringatan keras bahwa sekarang tidak ada lagi orang-orang sosok-sosok yang untouchable, yang above the law ini kemudian tidak tersentuh di era Pak Prabowo. Di awal-awal Mas Andi, saya melihat 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo tidak begitu banyak yang dilakukan Pak Prabowo di sektor pemberantasan korupsi. Akan tetapi ketika udah 100 hari, Pak Prabowo yang kemudian memilih kebijakannya semuanya ada di sisi rakyat tengah bawah. Setelah 100 hari, kemudian peringatan-peringatan yang sudah diberikan Pak Prabowo tidak dianggap dan ini sebagai cibirannya disebut sebagai macan ompong. Pak Prabowo sekarang menunjukkan rute apa yang dia bangun. Dan ini sebetulnya sudah cukup padat, gamblang, dan jelas. Kita dengar rutenya ketika Pak Prabowo pidato di World Government Summit itu, Mas Andi. Nah, ketika saya menyambungkan ini, mungkin apa yang dikatakan Pak Prabowo ketika World Government Summit itu, inilah yang kemudian coba akan dieksekusi. Nah, menganalisis Pak Prabowo ini agak cukup sederhana sebetulnya, Mas Andi. Karena Pak Prabowo ini adalah sosok politisi yang apa yang dikemukakan coba diperjuangkan dengan semaksimal mungkin untuk menjadi sebuah tindakan. Sehingga bersih-bersih ini saya meyakini tidak akan berhenti hanya di Pertamina, tidak hanya berhenti di PT Timah, tidak akan hanya berhenti di LPEI. Ini akan terus dilakukan dengan catatan jika kemudian sosok-sosok yang selama ini mencoba melawan dalam tanda kutip, mencoba meresistensi dalam tanda kutip terhadap Pak Prabowo, untuk kemudian ayo kita kelola bahwa Indonesia ini bisa loh besar. Indonesia ini cukup memiliki potensi luar biasa sejajar dengan negara-negara maju. Ayolah kita kelola dengan benar. Nah, saya melihat sampai detik ini keyakinan itu dalam saya pribadi masih melihat cukup jelas. Akan tetapi memang karena ini akan melihat dan menjadikan banyak pihak tidak happy, maka Pak Prabowo tidak akan cukup mudah untuk melakukan rute ini sampai seperti yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Karena banyak sosok-sosok yang kemudian dibikin tidak nyaman, padahal pengaruhnya besar, yang yang telah terdampak oleh keinginan dan kebijakan Pak Prabowo yang ingin betul-betul berada di sisi rakyat tengah bawah dan memajukan serta melentingkan Indonesia menjadi sejajar dengan negara-negara maju, misalnya. Baik Bang Ab, artinya budaya korupsi ini memang sudah menjadi tabiat bangsa Indonesia gitu, dan ini yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tidak dibiasakan seperti itu. Artinya kalau tadi yang Bang Ab jabarkan, ada pihak-pihak yang merasa terganggu ini kolamnya diobok-obok seperti itu, dan kira-kira serangannya dampaknya akan seperti apa, seperti itu. Kemudian mengapa pemerintahan sebelumnya selama 10 tahun ini gagal untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, dan kalau melihat nilainya sangat fantastis, hampir 1.000 triliun rupiah, dan kira-kira tantangan ke depan bagi Presiden Prabowo apa? Tapi jangan dijawab dulu Bang Ab karena kita harus terpotong jeda. Pemirsa tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Pemirsa, mega korupsi PT Pertamina Patraniaga yang dilakukan oleh 9 orang. Hingga saat ini Kejaksaan Agung menetapkan 9 orang tersangka atas kasus korupsi yang dalam perhitungan Kejaksaan Agung selama 1 tahun ini perhitungannya adalah 193,7 triliun rupiah. Kalau dikalkulasikan berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung yang praktek korupsi ini sudah berjalan hampir 5 tahun mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Total kerugian negara ini diprediksi menembus angka 986,5 triliun rupiah. Persisnya adalah hampir 1.000 triliun rupiah dan ini merupakan menjadi salah satu sejarah skandal terbesar bangsa Indonesia terkait dengan tindak pidana kasus korupsi. Masih membahas perihal itu, masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, ini skandal yang sangat begitu besar. Kembali melanjutkan diskusinya. Artinya kalau di perbincangan kita sebelum terpotong jeda Bang Ab, ini sudah menjadi budaya korupsi yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian apa langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto? Dan tentunya ada pihak-pihak yang mungkin saja tidak senang kolamnya ini diobok-obok oleh Presiden, tentunya dengan aparat yang ditugaskan seperti itu Bang Ab. Kira-kira tantangannya ke depan akan seperti apa dan kira-kira serangan apa yang akan diterima oleh Presiden, Bang Ab? Ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini Mas Andi bukan tanpa resiko. Ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa dilakukan dalam sejarah Republik Indonesia. Ada skandal sampai melibatkan uang hampir 1.000 triliun yang bisa diungkap ke publik. Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang tidak akan mudah dihadapi oleh Pak Prabowo. Kenapa? Setidaknya apa yang dilakukan Pak Prabowo memindahkan kebijakan dari atas ke tengah bawah. Kemudian mencoba untuk memberantas budaya yang selama ini Pak Prabowo sendiri menengarai ini adalah tantangan terbesar yang akan menghalangi beliau dalam melakukan visi besar yang akan coba diwujudkan dalam mengelola Indonesia, yaitu korupsi. Tentu ini semua tidak sederhana. Kenapa? Setidaknya tantangan-tantangan yang akan dihadapi Pak Prabowo akan ada perlawanan dari elit politik serta kaum oligarki. Kenapa? Mas Andi, uang yang beredar hampir 1.000 triliun tentu ini melibatkan sosok-sosok yang memiliki jejaring dan power cukup luar biasa di negeri ini. 1.000 triliun itu hampir sepertiga dari APBN kita, sepertiga lebih dikit dari APBN kita tiap tahun. Itu yang kemudian angka bisa diungkap oleh siapa? Kejaksaan Agung. Di mana Kejaksaan Agung seperti sudah kita ungkap di depan, ini adalah sosok yang memang menginterpretasikan perintah Presiden. Ini tentu seperti yang Mas Andi bilang akan membuat tidak nyaman sosok-sosok yang selama ini sudah menikmati ini dengan gelimang cukup luar biasa. Akan ada upaya counter yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ceruknya terganggu dengan kebijakan serta aksi Pak Prabowo ini dalam beberapa waktu terakhir. Itu kenapa saya yakin dalam waktu sebentar lagi akan banyak narasi kritik lebih terhadap Pak Prabowo dalam 2-3 bulan ke depan. Karena apa yang telah dilakukan Pak Prabowo betul-betul mengusik mereka yang selama ini duduk dengan nyaman tanpa ada gangguan sedikit pun dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Itu potensi pertama. Potensi yang nomor 2, akan juga ada upaya resistensi dari birokrasi. Ini yang kemudian sebelum dihajar dalam tanda kutip oleh Pak Prabowo,
Pak Prabowo sudah bilang berulang-ulang kali, ada raja-raja kecil di mana mereka seolah-olah tidak disentuh dalam posting-posting anggaran. Akhirnya apa? Ketika Pak Prabowo mencoba shifting menggeser pola prioritas terkait dengan APBN, upaya pertama yang harus dihadapi Pak Prabowo adalah perlawanan dari birokrat ini. Hingga Pak Prabowo kemudian menyentil mereka dengan menyebut raja-raja kecil yang nyoba untuk selama ini tidak tersentuh. Ini juga dihadapi oleh Pak Prabowo. Sehingga ketika shifting Pak Prabowo dalam mengelola APBN tidak lagi mau untuk hadir utang bertambah kembali, mencoba untuk memilih pilihan efisiensi, di mana ini juga ketika dilakukan Pak Prabowo akan mengganggu pemain-pemain anggaran dari kalangan birokrat. Ini juga mulai mencoba untuk menyerang balik, sehingga narasi-narasi yang dikeluarkan oleh serangan mereka dititipkan terhadap para menteri bahwa nanti kalau ada pengurangan anggaran ini maka pendidikan akan terganggu, uang kuliah akan terganggu. Akhirnya Pak Prabowo jengkel dengan yang begini-begini. Akhirnya saya melihat Pak Prabowo kemudian menteri yang mengeluarkan pernyataan sehingga mengakibatkan polemik di publik, bahkan mahasiswa sampai salah arti dalam memahami efisiensi, di mana katanya UKT akan naik, dicopot sama Pak Prabowo tanpa babi ibu, tanpa wacana. Reshuffle tercepat dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di sektor apa? Pendidikan. Kenapa? Karena upaya efisiensi ini coba dilawan oleh birokrat-birokrat yang menjadi raja kecil ini dengan meminjam tangan-tangan pembantu-pembantu Pak Prabowo untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bikin takut masyarakat gitu. Nah, saya melihat yang kayak begini-begini langsung dihajar oleh Pak Prabowo, udah reshuffle, nggak perlu yang kayak begini-begini. Kenapa? Bukannya membantu untuk makin produktif, mensukseskan program-program yang memang ketika ini jalankan akan ada keberantakan yang sering saya katakan ketika mau membangun rumah baru, Mas Andi. Nah, keberantakan itu dalam arti bukan keberantakan untuk yang tidak bisa dibetulkan, justru keberantakan ini dalam upaya melakukan renovasi, dalam upaya melakukan transformasi kalau bahasanya Pak Prabowo untuk merubah bentuk dari budaya korupsi yang lama menjadi pengelolaan yang meritokrasi gitu. Itu juga dikemukakan Pak Prabowo dalam pidato di World Government Summit itu, bahwa saat ini Pak Prabowo mencoba untuk memilih orang-orang yang membantu berdasarkan merit system. Pak Prabowo akan berdasarkan meritokrasi dalam mengelola apapun yang akan coba dilakukan dalam rangka membangun Indonesia 5 tahun ke depan, termasuk Danantara. Nah, Danantara ini juga pengelolaan investasi kekayaan negara, sovereign wealth fund yang sekarang diwujudkan dalam Danantara ini juga banyak mendapatkan kritik meskipun belum juga berjalan, baru diluncurkan kemarin. Nah, hal-hal yang seperti ini saya melihat siapa yang mencoba untuk mengeluarkan pesimis berlebihan ke hadapan publik, Mas Andi? Ya ini orang-orang yang saat ini merasa terganggu dengan kebijakan Pak Prabowo, dengan upaya Pak Prabowo memberantasan korupsi, ceruk-ceruk selama ini yang sudah mereka nikmati saat ini mau tidak mau harus dikoyak-koyak ulang sama Pak Prabowo gitu. Nah, mereka-mereka inilah yang punya potensi dalam konteks melakukan perlawanan dan apa yang akan dihadapi Prabowo. Baru-baru ini misalnya Pak Prabowo ingin, misalnya saya ambil contoh dalam konteks pengelolaan desa akan menghadirkan kebijakan koperasi. Siapa yang melawan pertama kali? Kepala desa. Bahkan kepala desa ini akan mengancam Pak Prabowo turun ke jalan jika ini tetap dijalankan. Karena ini alasan mereka akan mengurangi kewenangan desa, akan mengurangi kekhasan masing-masing desa untuk melakukan pembangunan. Bahkan justru sebaliknya, saya lihat itu ketika ini diupload, mereka akan melakukan demo. Saya melihat justru respon masyarakat sebaliknya, banyak yang mempertanyakan ulang integritas para desa. Nah, dari sini Mas Andi, tantangan Pak Prabowo, kenapa kemudian Pak Prabowo cukup firm untuk melakukan itu dalam pidato itu juga sempat disinggung sedikit sama Pak Prabowo bahwa saya yakin saya akan mendapatkan perlawanan penuh, tapi rakyat bersama saya. Dalam 100 hari pemerintahan, 81% approval rating rakyat bersama
Pak Prabowo, dan ini menjadi modal penting Pak Prabowo dalam menghadapi apapun nanti yang akan mendapatkan serangan. Bahkan saya sangat meyakini jika Pak Prabowo tidak cukup kuat untuk menahan gempuran-gempuran ini, bisa jadi nanti Pak Prabowo juga seperti presiden-presiden sebelumnya yang harus berhenti di tengah jalan gitu. Tapi kita upayakan bahwa narasi yang sekarang dibangun oleh mereka, misalnya Indonesia gelap, dengan apa yang kita perbandingkan rute yang diatur Pak Prabowo, ini hanya narasi elit yang coba ditularkan. Itu kenapa kemudian gemanya tidak begitu menular ke publik. Mereka yang hadir hanya mereka-mereka yang punya afiliasi tertentu dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu begitu. Nah, dengan keyakinan Pak Prabowo ini, adanya approval rating yang baik dari masyarakat, adanya kepercayaan yang baik dari masyarakat, inilah yang dari pidato Pak Prabowo di World Government Summit itu membuat Pak Prabowo makin firm untuk menjalankan rute apa yang sedang diangan-angankan. Dan saya sangat meyakini untuk kasus terkait bersih-bersih di plat merah ini tidak akan berhenti di Pertamina, tidak akan berhenti di di PT Timah. Kenapa? Karena alih-alih Pak Prabowo memilih rute utang untuk memenuhi defisit APBN, lebih baik potensi-potensi ini dikeruk ulang dong. Ini kan semuanya sudah tersedia di dalam negeri. Ngapain juga kita kemudian menjadi bangsa pengutang, di mana kadang-kadang kita ini agak cukup terdikte ketika berhadapan dengan negara-negara yang memberi hutang. Nah, ini yang saya lihat rute yang coba dilakukan Pak Prabowo secara penuh, sehingga Pak Prabowo di forum apapun cukup firm bahwa saat ini Indonesia akan mencoba sejajar dengan negara-negara maju. Baik Bang Ab, ini kalau melihat dari Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu bertemu dengan pengusaha besar Indonesia, ada 8 konglomerat Indonesia yang bertemu dengan Presiden di Istana. Ini membahas sejumlah program-program prioritas dari pemerintah seperti itu. Namun kalau dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini sebenarnya bisa diartikan gak sih Bang, para konglo-konglo ini melunak seperti itu kepada Istana untuk membantu pembangunan secara nasional Bang? Saya justru malah melihat sebaliknya ya Mas Andi ya. Pak Prabowo secara umum dalam melakukan pengelolaan ini cukup khas. Di mana Pak Prabowo sudah betul-betul menghilangkan dendam. Sudah betul-betul menghilangkan ego yang melanda di dalam diri Pak Prabowo. Saya melihat misalnya yang disebut Mas Andi, dengan hadirnya konglo-konglo ini kan potensi-potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Coba bayangkan Mas Andi, daripada berperang dengan mereka, akan lebih baik kolaborasi atau terus bertempur. Kalau saya melihat Pak Prabowo sepertinya akan memilih mengajak mereka ini orang terkaya di Indonesia Mas Andi. Asetnya itu hampir kalau digabungkan itu sekali APBN Indonesia. Dan orang-orang semacam ini jejaringnya secara global sangat luar biasa memadai. Alih-alih Pak Prabowo mencoba untuk melakukan konfrontasi berlebih dengan mereka, Pak Prabowo ingin mengajak diskusi. Itu kenapa ada beberapa itu yang cukup unik saya lihat. Ada aguan juga di sana yang kemarin cukup kuat santer terdengar terkait kasus pagar makan lautan di Tangerang. Kemudian di sana ada James Riyadi yang belakangan juga cukup kerap untuk soal ke Pak Jokowi begitu. Di sana juga ada TW, ada Boy Thohir, ada banyak itu yang saya lihat itu. Nah, ini bagi saya Mas Andi ya, sebuah langkah strategis Pak Prabowo dalam rangka mengajak kolaborasi semua pihak, terutama sosok-sosok yang memiliki power sangat luar biasa ini untuk kolaborasi, untuk bekerja sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini dalam konteks tengah bawah. Lagi-lagi kan Pak Prabowo fokusnya di situ. Bukan pertemuan ini bagaimana merampok, kalau saya pakai bahasa yang agak sarkas, uang negara untuk masuk kantong masing-masing pengusaha ini. Pak Prabowo saya melihat mengajak mereka diskusi. Visinya jelas bahwa ini sekarang makan bergizi gratis, tidak mungkin kita tutup dari utang, kemudian kita akan melakukan transformasi besar dalam Danantara, asetnya sampai 900 miliar US dollar.
ini adalah aset terbesar wealth sovereign fund yang dimiliki negara manapun, nomor 5 di dunia, Mas Andi. Nah, tentu hal-hal ini melibatkan sosok-sosok seperti orang-orang terkaya di Indonesia, itu cukup luar biasa. Dan sejatinya mereka ini juga sahabat-sahabatnya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu menjadi salah satu sosok di mana kesejahteraan material itu juga setara dengan mereka-mereka yang diajak diskusi. Sehingga ketika Pak Prabowo ketemu dengan mereka, cukup sederhana memberikan pemahaman, memberikan arah kebijakan. Sekarang Pak Prabowo A, B, C, D, H, F, G, J. Tentu ini adalah langkah strategis. Tidak cukup di situ misalnya Mas Andi, kekhasan Pak Prabowo untuk mengajak kolaborasi juga sebelumnya yang dinarasikan sangat buruk, Pak Prabowo mengajak pertemuan ke seluruh forum pemimpin redaksi media massa gitu. Waktu itu diajak ketemu di Hambalang, ada sekitar 35 orang kalau tidak salah, itu adalah forum Pemret dan beberapa pemilik media. Bahasa yang kemudian keluarkan ke publik oleh mereka-mereka yang lagi-lagi sedang mencoba meresistensi citra baik atau perspektif baik terhadap Pak Prabowo ini, itu adalah upaya pembungkaman. Nah, yang kayak begini-begini ini, Mas Andi, saya melihat sosok-sosok yang saat ini tidak betul-betul happy dengan arah kebijakan serta aksi dan tindakan Pak Prabowo di 4,5 bulan terakhir ini akan coba mengeluarkan narasi, meskipun narasinya tidak cukup rasional, tetapi yang penting digelontorkan aja. Indonesia gelap, diputarbalikkan, kabur aja. Kabur aja itu kan dulu sebetulnya bukan tagline yang negatif gitu. Kabur aja itu kan kalau kita lihat sejarahnya bahwa ada banyak orang-orang Indonesia yang ini bekerja di luar negeri. Yang penting berangkat aja, diistilahkan dengan kabur aja. Nanti kita cari peluang-peluang yang ada di luar negeri. Dan manusia Indonesia kerja di luar negeri sudah jadi sejak dari dulu. TKI itu sudah sejak dari dulu. Akan tetapi oleh pihak-pihak mereka yang tidak kemudian happy dengan Pak Prabowo, kabur aja ini dibelok arahkan seolah-olah ini karena ketidakpuasan terhadap Prabowo Subianto. Nah, yang kayak begini-begini nih Mas Andi, saya melihat upaya yang akan dihadapi, tantangan yang akan dihadapi Pak Prabowo dalam beberapa tahun ke depan. Dan kita melihat dengan upaya serius Pak Prabowo untuk melakukan perbaikannya, mudah-mudahan masyarakat terus berada di belakang Pak Prabowo. Karena apa? Pak Prabowo ini tidak sedang melawan masyarakat. Pak Prabowo, saya melihatnya sedang berada di pihak masyarakat untuk melawan mereka-mereka yang selama ini bermanis mulut, akan tetapi sejatinya sangat menyengsarakan masyarakat. Baik Bang Ab, jangan jadi Mahfud MD Bang Ab, menyengsarakan seperti itu. Bang Ab, ini kalau melihat target dari Presiden sebenarnya apa dalam bersih-bersih BUMN ini? Kemudian banyak yang berspekulasi ini sebenarnya target bersih-bersih ini apa? Kemudian ada juga yang berspekulasi siapa kira-kira yang ditarget, karena ada sejumlah pihak yang menyatakan berkeinginan untuk diperiksa terkait dengan kasus Pertamina yang baru-baru ini menjadi skandal terbesar di Indonesia. Dan kira-kira maksudnya seperti apa? Dan kita akan membahasnya usai jeda Bang Ab. Pemirsa tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo,
selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Pemirsa, skandal terbesar korupsi Indonesia yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga terkait bagaimana tata kelola minyak mentah ini menjadi skandal yang terbesar dalam sejarah korupsi bangsa Indonesia. Dan masih membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kalau melihat dari korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina ini, sampai dibikinkan di sosial media ini Liga Korupsi, Bang Ab, dan PT Pertamina menduduki ranking teratas. Nah, dalam pengungkapan kasusnya, Bang Ab, ada sejumlah pihak yang terang-terangan menginginkan untuk diperiksa. Saya sebut saja salah satunya mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama yang juga politisi PDI Perjuangan. Kira-kira sebenarnya apa maksud dari Basuki Cahayapurnama ini ingin diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung untuk meluruskan dan membongkar segala praktik ilegal yang ada di Pertamina, Bang? Mengapa sebelumnya ketika menjabat ini belum diterapkan seperti itu? Nah, justru kan ini sejatinya adukan yang dilakukan oleh Pak Prabowo agar semua penghuni kolam yang selama ini ada di budaya korupsi itu keluar ke permukaan gitu. Kalau dalam teori ini, dalam teori sederhana, ketika ingin mengetahui siapa penghuni sejatinya dalam rumah itu, kalau dalam ilmu intelijen biasanya rumahnya digedor aja, nanti kan pasti akan nongol tuh gitu. Kemudian kalau misalnya ada kolam yang masih jernih gitu, diaduk-aduk, nanti semuanya akan terganggu, akhirnya keluar semua jenis ikan yang ada di dalamnya. Nah, saya melihat Pak Prabowo mengupayakan ini untuk segera tahu siapa sosok-sosok yang nantinya akan menjadi target berikutnya. Lagi-lagi Mas Andi, ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung, di mana ini bisa kita maknai dan kita interpretasikan bahwa rute ini memang sedang dibangun Pak Prabowo. Dari mana saya menyimpulkan itu? Karena Jaksa Agung itu berada langsung di bawah Presiden tanpa harus dalam penunjukannya minta persetujuan DPR. Akhirnya apa? Semua yang dilakukan Jaksa Agung itu adalah atas koordinasi dengan Presiden. Beda dengan KPK, lagi-lagi beda dengan polisi. Nah, yang agak cukup lain juga saya lihat, sebetulnya pesan kuat yang saya lihat dari Pak Prabowo adalah memberikan peringatan serius bagi mereka yang tidak mau kerjasama dalam konteks pembangunan Indonesia. Jangankan untuk yang remeh-temeh, yang nilai korupsinya melibatkan uang sampai 1.000 triliun ditangani sama Prabowo, dan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ini saya melihat pesan kuat yang dikeluarkan, addressing yang dikemukakan oleh Pak Prabowo, arah rute yang akan ditempuh Pak Prabowo bagi mereka yang masih mau bandel itu, yang masih tidak mau bekerja sama, untuk segera taubat kalau bahasanya Pak Prabowo. Saya ingin, kan Pak Prabowo selalu mengatakan, saya ingin mereka taubat. Nah, kalau mereka sudah taubat, kemudian minta maaf, ya bagaimana? Pak Prabowo dalam pidato di Fatayat atau Muslimat itu, ketika orang sudah minta maaf, ya kita maafkan gitu. Karena agama juga mengajarkan demikian. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi narasi-narasi seperti ini di forum-forum yang sebetulnya konteksnya lain, diubah arah rute narasinya menjadi sesuatu yang buruk bagi Pak Prabowo. Siapa lagi yang melakukan ini? Lagi-lagi kita harus menempatkan orang yang menarasikan ini adalah mereka-mereka yang saat ini kolamnya sedang sedikit diaduk Pak Prabowo dan menjadi keruh. Nah, kalau saya melihat secara keseluruhan, pesan kuat ini mencoba dilakukan Pak Prabowo sehingga mereka jangan lagi berpikir di negeri ini tidak ada yang tidak tersentuh. Semuanya bisa tersentuh. Bahkan sosok-sosok yang selama ini menjadi penguasa yang gila-gilaan selama puluhan tahun ini tidak pernah berurusan dengan hukum. Jikapun harus berurusan, maka bisa
mengalihkan itu pada sektor paling rendah, di mana yang di atas tidak pernah tersentuh. Pak Prabowo ingin mengeluarkan pesan kuat itu, bahwa tidak ada lagi yang itu. Dan pesan ini sebetulnya kan jauh-jauh hari sudah pernah kita sering dengar dari pidato Pak Prabowo. Namun karena ini belum pernah terjadi di Indonesia, belum pernah dieksekusi di Indonesia, akhirnya ketika kemudian ini ditindak Pak Prabowo, semuanya baru menjadi heboh. Oh, ternyata Pak Prabowo betulan nih. Ini kenapa kok kemudian semua pihak baru bisa diajak diskusi nih Mas Andi? Saya melihat hadirnya orang-orang terkaya di Indonesia yang bisa diskusi dengan hangat sama Pak Prabowo. Mungkin juga asumsi saya, analisis saya, salah satunya karena tindakan keras Pak Prabowo yang kemudian dengan cukup luar biasa patriotik gitu, kalau kita dengar bahasanya, saya rela mati untuk memperjuangkan yang begini-begini. Saya akan menyerahkan nyawa saya untuk membela kepentingan rakyat. Nah, narasi yang dikeluarkan Pak Prabowo ini bukan retoris loh Mas Andi. Ketika membongkar kasus dengan aset korupsi 1.000 triliun, tidak hanya yang saya sebut dua hal tadi akan berimplikasi pada perlawanan oligarki dan kaum elit, perlawanan dari birokrat, perlawanan dari penegak hukum, tapi juga keamanan pribadi Pak Prabowo. Saya sangat meyakini juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Mungkin risiko kriminalisasi dan mungkin dendam politik akan terus disuarakan oleh mereka-mereka yang tidak happy dengan kebijakan-kebijakan yang semacam ini. Nah, lagi-lagi kalau saya melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan bersama masyarakat. Profil rating bagus. Saya berharap kemudian banyak masyarakat yang kemudian harus turut serta menjaga upaya agenda besar dan visi Pak Prabowo ini. Kenapa? Karena lagi-lagi Mas Andi, yang dilawan Pak Prabowo bukan rakyat, tapi mereka-mereka yang ngomongnya manis buat rakyat akan tetapi menyengsarakan rakyat. Inilah yang sedang kemudian coba diatasi oleh Pak Prabowo agar lagi-lagi kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi, pendidikan cukup merata, kemudian gizi baik. Yang tentu ini semua butuh budget. Dan selama ini APBN kita kalau ini kemudian dikeluarkan oleh Pak Prabowo nggak cukup. Apa yang diambil? Efisiensi. Efisiensinya apa? Realokasi APBN, bukan kemudian efisiensinya diambil dikantongin, tidak. Ini kemudian digelontorkan alokasi ke sektor-sektor yang bagi Pak Prabowo dipandang lebih strategis. Apa itu? Kesehatan masyarakat, cek kesehatan gratis. Apa itu? Kognisi. Dari mana? Gizinya harus baik. Kemudian apa lagi? Beasiswa, pendidikan. Nah, realokasi ini akhirnya diambil dari birokrat yang selama ini sering keluar masuk perjalanan dinas yang kadang-kadang laporannya nggak jelas. Nah, ini hal-hal yang coba dialokasikan ulang oleh Pak Prabowo, dipindah, fokuskan oleh Pak Prabowo ke sektor-sektor yang lebih strategis. Dan ini orang-orang yang akhirnya mendapatkan budget yang sedikit ya tentu terganggu. Nah, inilah yang akan saya lihat mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada gerakan lagi besar seperti demo-demo Indonesia Gelap, apalagi Kapur Aja. Ini banyak narasi yang akan terus mengiringi langkah-langkah Pak Prabowo dalam konteks pemberian BUMN ini. Kenapa? Karena BUMN sebagaimana yang telah beberapa pekan lalu kita bahas menjadi soko guru terkuat Pak Prabowo saat ini dalam konteks melakukan pembangunan nasional. Tidak lagi berupaya selain pajak, Danantara akan coba sovereign wealth fund yang diwujudkan Pak Prabowo dalam Danantara ini agar Indonesia tidak lagi melulu tergantung pada utang luar negeri dalam konteks memenuhi defisit anggaran yang sedang dialami. Nah, rute ini saya cukup berharap bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga narasi-narasi apa yang dikeluarkan oleh mereka yang saat ini menentang, saya declare secara pribadi Mas Andi bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo ini saya sangat meyakini memang ada di sisi tengah bawah. Dan secara pribadi pula saya akan mendeklar selama upaya ini masih selalu pada rutenya, maka saya melihat dan mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap terus berada di belakang Pak Prabowo. Karena itu keyakinan Pak Prabowo kenapa kemudian berani melawan semua oligarki, semua koruptor yang selama ini tidak pernah tersentuh.
Baik Bang Ab, itu merupakan tadi target yang sekiranya adalah target dari Presiden Prabowo Subianto bagaimana bersih-bersih BUMN ini untuk pembangunan secara nasional dan berbagai sektor tentunya Bang Ab. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah tadi yang saya sempat sebutkan adalah sejumlah pihak berbondong-bondong nih Bang Ab, mulai dari mantan Menteri SDM, kemudian juga ada mantan Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama yang terang-terangan di beberapa media mengungkapkan mempunyai bukti rekaman, catatan seperti itu. Ini mirip-mirip dengan kasus Hasto yang menyatakan punya catatan, ingin membongkar semuanya. Nah, ini sebenarnya kalau berdasarkan dari pernyataan yang dijelaskan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ketika ditanya terkait kans Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung perihal PT Pertamina, tugas dari Komisaris Utama adalah untuk melakukan pengawasan Bang Ab. Nah, kalau mencermati yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama di sejumlah media, ingin membongkar, artinya beliau mengetahui. Nah ini ada kans tidak untuk Pak Ahok ini dijadikan juga tersangka, karena secara garis besar yang dia sampaikan, dia mengetahui bukti-bukti hal ilegal yang terjadi di PT Pertamina, namun tidak diungkapkan kepada aparat penegakan hukum seperti itu. Dan kemudian kalaupun memang beliau tidak mengetahuinya, apakah ini menjadi salah satu hal pembiaran dari tugasnya sebagai Komisaris Utama saat itu Bang Ab? Saya tidak bisa mendahului dan saya tidak paham apakah Pak Ahok ini nanti akan bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tapi yang menarik, saya punya catatan. Ini kalau Mas Andi bilang seperti kayak Hasto, harusnya diungkap saja. Pak Prabowo kan sudah tidak tedeng aling-aling, ungkap saja. Pak Hasto, saya punya catatan ini, sampai sekarang juga belum dibuka. Semua pihak sudah menantang misalnya Bu Koni untuk segera membuka itu, Pak Hasto untuk membuka itu. Sampai detik ini tidak ada satupun yang dibuka. Mungkin karena kalau kita lihat bocoran-bocorannya sudah ada yang 2 kebuka misalnya. Itu misalnya soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Tapi toh ternyata kemudian ini tidak bisa diarahkan untuk menjadi sebuah kasus yang diangkat gitu. Nah, kalau Pak Ahok punya catatan, tentu ini adalah waktu yang cukup tepat Pak Ahok untuk buka-bukaan. Pak Prabowo mumpung sedang melakukan bersih-bersih ini, jika Pak Ahok kemudian memiliki informasi serius terkait dengan pihak-pihak yang kemudian itu tersangkut dalam kasus-kasus yang sedang diselidiki, saya berharap itu kemudian diungkap saja ke publik. Ini saat yang tepat di mana Pak Prabowo sedang berupaya penuh untuk bersih-bersih di BUMN, khususnya Pertamina. Kalau Pak Ahok punya itu, tentu harus dengan senang hati dan rela hati untuk kemudian memberikan data-data itu, tidak kemudian disimpan sendiri untuk sebagai alat pertahanan sendiri. Akan tetapi diupayakan Pak Ahok yang saya yakin mengetahui banyak hal ketika menjadi Komisaris Utama di Pertamina dengan rentang waktu yang cukup lama, yang selama ini kemudian juga tidak pernah berdiskusi kuat di publik ketika menjadi Pertamina. Baru sekarang ini ngobrol tentang Pertamina. Ada baiknya Pak Ahok, kami sebagai masyarakat cukup senang melihat jika kemudian Pak Ahok buka-bukaan di atas meja siapa aja yang terlibat dengan kasus A, kasus B, kasus C, kasus D. Tidak kemudian ini diupayakan sebagai wacana alat pertahanan diri yang diasumsikan sebagai banyak pihak. Akan tetapi apakah nanti Pak Ahok ini akan sampai pada fase distatuskan sebagai tersangka dan lain-lain, saya tidak memahami betul karena secara material saya tidak tahu persis bagaimana detail-detail yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Ini tentu yang paling tahu adalah Kejaksaan Agung. Akan tetapi lagi-lagi, jika Pak Ahok memiliki data-data penting yang bisa membuka borok-borok di Pertamina, ada baiknya segera itu dikemukakan ke publik agar ini cetok welo-welo kalau bahasa Mas Bambang ini, biar ini cetok itu, sehingga Pak Ahok tidak kemudian menimbulkan pertanyaan, ngapain kok baru sekarang Pak Ahok dengan cukup luar biasa sangar, cukup luar biasa keras mengeluarkan catatan-catatan ini. Kan ini menimbulkan pertanyaan publik, dan kita berharap juga Kejaksaan dalam mengusut ini juga tidak setengah-setengah, karena ini merupakan kasus yang sedang diperhatikan secara publik. Tapi saya tidak bisa berbicara secara detail lebih jauh Mas Andi, karena ini saya hanya melihat dari eagle view gitu, dari jauh. Saya tidak tahu detail-detail secara persis apa yang terjadi di dalam, sehingga jika Pak Ahok memiliki data-data itu, ada baiknya
membantu Kejaksaan Agung untuk segera melakukan bersih-bersih di Pertamina. Baik, artinya kalau Bang Ahok sendiri menyimpulkan justru hal yang baik ya ketika Pak Basuki atau Pak Ahok membuka hal itu kepada Kejaksaan Agung untuk mendukung pengungkapan kasus di PT Pertamina ini. Karena momennya pas sekali ya Bang Ahok ya. Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan bersih-bersih, kemudian Pak Ahok akhir-akhir ini justru berkoar-koar di media ingin mengungkap semuanya. Ini justru momentum yang bagus dan kita harapkan tentunya masyarakat Indonesia, hal yang diinginkan masyarakat Indonesia adalah BUMN kita semuanya bersih dan total dari keuntungannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bang Ahok, terima kasih banyak sudah mau berbincang bersama kami di Sorotan Utama. Banyak hal sebenarnya yang mau ditanyakan tapi karena keterbatasan waktu nanti kita akan lanjutkan di lain waktu. Bang Ahok, salam sehat, tetap jaga kesehatan. Selamat malam. Malam, jaga kesehatan Mas Andi ya. Siap. Selamat. Ya baik pemirsa, kontroversi yang terjadi di BUMN. Di sejumlah BUMN, Presiden Prabowo Subianto melalui aparatnya, salah satunya adalah Kejaksaan Agung dan juga Mabes Polri tengah melakukan pengusutan kasus terhadap sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di BUMN. Dan kita harapkan nanti ke depannya akan seperti apa bersih-bersih BUMN yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun asa untuk mencapai Indonesia emas yang bersih dari budaya korupsi, tentunya kita juga sebagai masyarakat tidak boleh padam dan harus tetap optimis untuk mencapai Indonesia yang bersih dari korupsi. Pemirsa, saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Berkolaborasi dengan Simpo TV, News, Sport, Entertainment.